Lalu di sini ada tipe-tipe mutasi titik. Nah, di sini terjadi akibat substitusi. Jadi pasangan basa itu kan merupakan penggantian nukleotida dan pasangannya di dalam untai DNA komplementer dengan pasangan nukleotida lainnya. Nah, untuk yang tipe mutasi titik ini, yang pertama ada yang disebut dengan mutasi diam. Nah, mutasi diam itu disebut dengan silent mutation gitu. Nah, mutasi diam ini adalah perubahan kode genetik yang tidak mempengaruhi pengkodean protein gitu. Jadi perubahan kode genetik mutasi diam ini dia tidak mempengaruhi pengkodean protein. Contohnya misalkan di sini RNA awalnya itu ada AUG, AAG, UUU, GGS dan UAA. Nah, si AUG-nya itu kan si UAA-nya itu kan kode stopnya ya, kode stop untuk melakukan replikasi DNA-nya. Nah, di sini jenis proteinnya kalau AUG itu metil, AAG-nya lisin, kalau UU-nya penil sama GGS-nya glisin. Nah, nanti terjadi mutasi. Jadi di sini yang asalnya GGS ya, asalnya GGS di sini terjadi perubahan terjadi perubahan susunan basa nitrogennya yang harusnya GGS menjadi GGU. Nah, si S-nya ini dia diganti sama U. Nah, GGS itu kan tadi glisin ya, proteinnya. Nah, ternyata GGU juga dia glisin. Jadi mutasi diam ini tidak mempengaruhi jenis asam atau jenis proteinnya gitu. Yang asalnya glisin meskipun dia terjadi perubahan susunan nukleotidanya yang asalnya GGS menjadi GGU, tetap GGU ini ternyata jenis proteinnya itu tetap glisin kayak gitu ya. Jadi tidak mengubah proteinnya, nama proteinnya, itu disebut dengan mutasi diam. Yang kedua ada mutasi salah arti atau mismutation. Nah, pada mutasi salah arti ini nanti kodon yang berubah itu nanti tetap mengkode asam amino yang berbeda dari normalnya. Contohnya ini yang normalnya ya, sama di sini ada AUG itu metil, ada lisin, penil, gliserin, sama di sini ada kode stopnya, kodon stopnya. Urutan basa nitrogennya seperti ini. Nah, terus nanti terjadilah mutasi salah arti yang asalnya di sini GGS. Nah, G-nya ini ternyata tidak diduplikasi menjadi menjadi G tapi menjadi A kayak gitu. Nah, si GGS ini kan jenis proteinnya gliserin. Nah, kalau misalkan jadi AGS itu berubah jadi asam jenis proteinnya itu jadi serin gitu. Jadi jadi perbedaannya kalau mutasi diam tadi tidak mengubah jenis proteinnya. Kalau misalkan mutasi salah arti dia mengubah jenis proteinnya yang asalnya glisin menjadi serin kayak gitu ya. Itu. Terus yang ketiga ada mutasi tanpa arti. Nah, kalau mutasi tanpa arti itu nanti perubahan yang mengubah kodon asam amino menjadi sinyal stop. Jadi misalkan kodon stopnya itu kan di sini. Nanti bisa juga nih kodon stopnya yang ada di tengah-tengah gitu. Jadi mengubah urutan basa nitrogen menjadi kodon stop gitu. Ingat kodon stop itu nanti ada 3 ya. Nah, di sini DNA asal sama kayak di atas kayak gini ya. Urutannya AUG, AAG, UUU, GGS sama UAA. Metil, lisin, penil, gliserin sama kodon stop kayak gitu. Nah, di sini ternyata mutasinya itu ada di sini di tengah-tengah yang harusnya AAG menjadi UAG gitu. UAG itu kan kodon stop ya. Kodon stop itu selain UAA ada juga UAG kayak gitu. Nah, jadi di sini mengubah kodon asam amino yang lain menjadi kode stop gitu. Kalau stop kan berarti di sini tidak tidak dilanjutkan lagi kayak gitu. Ya, itu disebut dengan mutasi tanpa arti. Nah, terus di sini ada juga mutasi gen jenisnya insersi sama delesi. Kalau tadi kan substitusi ya, substitusi itu kan berarti penambahan bisa penambahan basa nitrogen kayak gitu, atau perubahan basa nitrogen deret basa nitrogennya. Nah, kalau di sini ada insersi sama delesi.
Nah, yang pertama di sini DNA asalnya sama ya. DNA asalnya itu kayak yang sebelumnya, contoh sebelumnya ada AUG, AAG, UU, GGS sama UAA. Nah, ini yang normalnya. Nah, terjadilah delesi. Misalkan delesi itu kan berarti penghapusan atau penghilangan basa nitrogen ya. Kalau di sini yang pertama, yang ini itu delesinya hanya satu basa nitrogen saja. Jadi asalnya AUG AAG harusnya UUU, jadi yang U ini dia terjadi delesi. Yang U deret ketiga yang ini, yang basa nitrogen ketiga itu terjadi delesi atau penghilangan. Jadi G yang deret si di belakangnya itu maju ke depan. Jadi harusnya UUU jadi UUG. Nah, G yang ini maju dari deret yang di belakangnya kayak gitu ya. Ini juga sama, terjadi perubahan jenis proteinnya gitu, yang asalnya penil harusnya jadi leusin kayak gitu ya. Itu delesi yang hanya terjadi pada satu basa nitrogen saja. Ada juga nih delesi yang terjadi pada 3 nukleotida atau satu deret gitu. Nah, kalau ini harusnya kan AUG deretnya itu urutannya AUG, AAG, UUU. Nah, si AAG ini deret yang kedua itu terjadi delesi atau penghilangan, sehingga yang UU-nya maju ke depan jadi AUG, UUU, GGS, UAA kayak gitu kode stopnya. Nah, ini disebut dengan delesi juga gitu. Jadi tadi delesi itu ada yang hanya satu basa nitrogen saja atau bisa ke tiga-tiganya kayak gitu ya, 3 nukleotida. Nah, terus yang keduanya itu ada insersi ya. Insersi atau adisi itu sama ya. Nah, di sini insersinya itu jadi kayak penambahan. Harusnya kan urutannya itu AUG, AAG. Nah, di sini itu ada penambahan. Misalkan yang U ini, misalkan ya ini deretnya normalnya itu kan yang ini. Ternyata yang U ini terjadi delesi. Terus yang U ini basa nitrogen yang U ini dia nyambung atau nempel misalkan ke deretan yang ini misalkan. Nah, si U-nya itu misalkan nempel dari sini asalnya. Nah, itu terjadi insersi atau penambahan kayak gitu. Jadi AUG, UAA, jadi harusnya AAG jadi UAA, yang G yang paling belakang pindah ke sini ke deret yang ketiga kayak gitu ya. UAA, GUU sama GUU. Nanti yang si ininya juga sama, U-nya pindah ke deret yang ke belakang lagi kayak gitu. Ini juga sama, nanti terjadi perubahan nama proteinnya, atau bisa juga nanti jadi menyebabkan ada codon stop di tengah-tengah kayak gitu ya. Kayak misalkan UAA itu kan dia codon stop kayak gitu ya. Itu insersi dan delesi.